Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bertemu kembali bersama saya, Pak Sinto, dalam kegiatan belajar matematika bersama Pak Sinto. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu persamaan kuadrat bagian yang kelima. Pada persamaan kuadrat bagian yang kelima ini kita akan belajar menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus atau yang lebih kita kenal dengan rumus ABC. Untuk menentukan akar persamaan kuadrat yang lainnya, yaitu metode pemfaktoran dan metode melengkapkan kuadrat sempurna, sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus? Bagaimana caranya? Caranya adalah, perhatikan, untuk lebih perhatikan bentuk umum persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan syarat A tidak sama dengan 0, A, B, C bilangan real. Bentuk persamaan kuadrat ini, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, bisa kita ubah menjadi kuadrat sempurna dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Koefisien dari X kuadrat di sini A bisa kita ubah menjadi 1. Berarti kita bagi dengan A. Mengapa bisa kita bagi dengan A? Karena A tidak sama dengan 0. Sehingga kalau kita bagi A menjadi X kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A sama dengan 0. Berikutnya koefisien ini, konstanta ini kita pindah ke ruas kanan. Sehingga menjadi X kuadrat ditambah B per A X sama dengan negatif C per A. Selanjutnya, X kuadrat ditambah B per AX sama dengan negatif C per A. Ini kita ubah menjadi kuadrat sempurna dengan cara mencari penambahnya terlebih dahulu. Penambahnya itu sama dengan setengah kali B per A dikuadratkan. Atau B per 2A kuadrat sama dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Kedua ruas kita tambah ini. Sehingga menjadi X kuadrat ditambah B per AX ditambah B kuadrat per 4A kuadrat sama dengan negatif C per A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Yang ini kita ubah menjadi kuadrat sempurnanya, yaitu menjadi X ditambah B per 2A dikurung kuadrat. Yang ini kita samakan penyebutnya. Penyebutnya menjadi 4A kuadrat, 4A kuadrat, sehingga yang ini C-nya kita kalikan menjadi 4AC, di sini tetap B kuadrat. Selanjutnya bentuk ini tetap bisa kita tulis seperti ini. Oke. Ini 2A kuadrat, ini kita tulis. Oke. Ini min 4AC ditambah B kuadrat. Oke. Ini kalau bisa ditulis ini B kuadrat dikurang 4AC per 4A kuadrat. Ingat, D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Maka yang ini, pembilang bisa kita ubah menjadi D per 4A kuadrat. Sehingga kalau kita tarik akar, ini menjadi X ditambah D per 2A sama dengan plus akar ini.
D per 4A kuadrat. Atau bisa kita tulis X ditambah D per 2A sama dengan minus akar D per 2A. Ya, kalau kita kerjakan di sini, X itu sama dengan plus minus akar D per 2A dikurang D per 2A, atau bisa kita tulis ini X1, X2 nanti menjadi min B plus minus akar D per 2A. Oke. Jadi inilah rumus persamaan, menentukan persamaan, menentukan akar persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Rumusnya adalah negatif B plus minus akar D per 2A untuk D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut ini. Ingat, X1, X2 itu sama dengan negatif D plus minus akar D per 2A. Berarti langkah pertama kita cari D-nya dulu. Oke, ini kita bandingkan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, A-nya sama dengan 1. Di sini angkanya 1. Oke. B sama dengan negatif 4, C sama dengan 3. Kita cari D-nya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Maka di sini negatif 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikalikan 3. Berapa ini? 16 dikurang 12 sama dengan 4. Maka berdasarkan rumus ini kita bisa mencari akar-akarnya ada 2. Berarti min B plus minus akar D per 2A. B-nya negatif 4, berarti negatif 4 plus minus akar 4 per 2 kali 1. Sama dengan berapa ini? Oke. Ini bisa kita hitung sama dengan 4 plus minus 2 per 2. Maka bisa kita hitung X1 sama dengan 4 ditambah 2 per 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Atau akar yang kedua, X2 sama dengan 4 dikurang 2 per 2. Berapa? 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga HP-nya adalah 3,1. Oke. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Tentukan himpunan persen dari persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 0. Kita bandingkan lagi dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat ini memiliki A sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Oke. Kita cari D-nya dulu. D itu rumusnya adalah D kuadrat dikurang 4AC. Berapa? 2 kuadrat dikurang 4A-nya 3, C-nya juga 3. 4 dikurang 36. Negatif 32. D-nya negatif. Karena D-nya negatif, oke. D sama dengan negatif 32, berarti kurang dari 0.
maka TK ini akarnya tidak ada. Ya, atau imajiner. Karena imajiner berarti himpunan pensennya adalah himpunan kosong. Oke. Kita lanjutkan contoh ketiga. Tentukan himpunan pensen dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 6x sama dengan 0. Oh iya, ini kita ubah dulu. 6x ditambah 0 sama dengan 0. Kalau kita bandingkan dengan ax kuadrat min plus bx ditambah c sama dengan 0, nah, peroleh ini a sama dengan 2, b sama dengan negatif 6, c sama dengan 0. Selanjutnya silahkan dicari d sama dengan berapa, kemudian silahkan dimasukkan rumus x1, x2 sama dengan min b plus minus akar b per 2a. Silahkan dikerjakan sendiri sambil kalian berlatih. Oke. Berikutnya untuk contoh yang keempat. Tentukan himpunan pensen dari persamaan kuadrat 5x ditambah 2x kuadrat sama dengan 3. Ini kita ubah dulu. Ini supaya gampang. Dimulai pangkat yang tertinggi dulu. 2x kuadrat ditambah 5x. 3 di sini kita ubah ke pindah kelas kiri. Negatif 3 sama dengan 0. Kita bandingkan dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kita peroleh a-nya sama dengan 2, b sama dengan 5, c sama dengan negatif 3. Kita cari d sama dengan b kuadrat dikurang 4ac. Berapa? D-nya 5 kuadrat dikurang 4, a-nya 2, c-nya negatif 3. Berapa? 25. Ini berapa? 4 kali 2, 8. Jadi 24. D-nya 49. Maka kita masukkan rumus min b plus minus akar b per 2a. Berapa? B-nya 5. Berarti min 5 plus minus akar 49 per 2a. A-nya adalah 2. Berapa ini? Negatif 5. Ini akan 497 per 4 per 4. Maka x1 itu sama dengan negatif 5 ditambah 7 per 4 tahun. X2 sama dengan negatif 5 dikurang 7 dibagi 4. Berapa ini? 2 dibagi 4 sama dengan setengah. Bentar. Sama dengan setengah. Sedangkan yang ini sama dengan negatif 12 dibagi 4 sama dengan negatif 3. Jadi HP-nya adalah himpunan setengah, negatif 3. Oke, itu anak-anak cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara menggunakan rumus. Berikutnya, latihan ini silahkan dikerjakan dengan memperhatikan contoh di atas. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang barokah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.